terima kasih untuk teman-teman. Ada siapa nih? Tera, Bogo, Cindy, Apap, Intan, sama dia yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di awal waktu. Nah, jadi ini pembahasan untuk update BBS selama sebulan terakhir. Pertama itu terkait keuangan pemasukan. Jadi di bulan November ini total yang sudah melunasi itu ada 46 dari 49 donatur. Nah, kemudian untuk yang sudah selesai selama satu periode atau sudah membayar full lunas untuk 6 bulan itu bertambah 4 orang. Jadi yang bulan lalu itu 18 orang, sekarang sudah menjadi 22 orang dari total 49 donatur. Oke, terus yang memang belum 3 orang yang belum bayar ini memang sudah mengabarkan juga ke tim LO itu ada kendala teknis ya. Jadi ya masih ada kabarnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan juga. Oke, nah terus ini untuk detailnya pemasukan terus pengeluarannya cuman di tanggal 30 itu di akhir bulan sebesar Rp1.000. Nah, ini untuk biaya administrasi kartu ATM. Sisanya belum ada pengeluaran lain. Jadi total di bulan November saldo akhir BBS itu ada sejumlah Rp701.566. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi bisa dicek di cash flow report BBS. Terus lanjut, nah ini juga kami ingin mengabarkan juga penyeleksian beasiswa atau penyeleksian calon penerima beasiswa BBS atau disebut BBS Star One. Ini sudah dijalankan dari awal November, dari tanggal 1 pembukaannya, kemudian ditutup pada 28 November. Dan total itu ada 3 pendaftar yang dalam range waktu, dalam deadline ini sebelum 28 November. Kemudian ada 1 pendaftar yang telat berapa ya, 10 jam apa? Ya 10 jam, jadi tanggal 29-nya. Dan ini masih didiskusikan dulu di tim beasiswa apakah bakal diproses atau tidak diproses. Jadi ya sekarang 3 yang memang sudah pasti bakal diproses dan 1 masih akan dipertimbangkan dulu. Kemudian dari setelah penutupan pendaftaran selanjutnya akan ada seleksi berkas. Ini dijadwalkan tanggal 8 ini pengumumannya. Kemudian bakal lanjut lagi untuk wawancara Base1. Wawancara Base1 ini kemungkinan di minggu kedua atau minggu ketiga Desember. Ini yang nanti bakal dikonfirmasi lagi dan juga diusahakan nanti bakal mengajak donatur juga untuk terlibat dalam wawancara ini. Nah, barulah setelah selesai wawancara akan ada pengumuman penerima beasiswa BBS atau pengumuman BBS Star One itu di awal Januari, tepatnya di tanggal 7 Januari 2022. Ini timeline atau lini masa terkait penyeleksian beasiswa BBS. Oke, lanjut. Kemudian untuk agenda di bulan Desember ini seperti biasa itu di minggu pertama kita penerimaan donasi. Kemudian di tanggal 8 itu seleksi berkas, pengumuman seleksi berkas, dan di tanggal 15 ini rencananya sudah untuk mulai seleksi wawancara. Nah, kemudian di bulan Desember ini juga kita sudah akan membuka pendaftaran bagi calon donatur untuk periode 2. Jadi yang periode 1 ini kan udah hampir selesai, sudah di ujung akhir tahun, udah di bulan Desember. Jadi di tanggal 11 nanti kita rencananya mau membuka untuk pendaftaran donatur untuk periode 2 untuk BBS. Jadi harapannya nanti di awal Januari kita sudah mulai untuk menerima dari donatur yang baru. Dan diharapkan juga nih teman-teman yang sudah menjadi donatur di periode pertama ini diharapkan bisa lanjut lagi untuk di periode kedua. Jadi bisa nyambung terus, bisa continue ini. Nah, oke, terus direncanakan juga nanti di awal Januari kita akan ada laporan pertanggungjawaban BBS periode 1. Ini bakal kita kabarkan lagi tepatnya di tanggal berapa.
Oke, jadi seperti itu untuk update atau perkembangan dari kegiatan BBS selama sebulan terakhir. Nah, mungkin dari teman-teman donatur ada masukan dulu atau saran atau pertanyaan, ada yang hal-hal yang belum jelas, dipersilakan dulu. Ada Uni nih. Ada Uni, ada Agung, AWS, ada Intan, Alfab, sisanya ya pengurus ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau yang mau disampaikan dulu? Alfab belum ada. Oke, sip. Thank you, Pak. Mungkin boleh diceritain aja untuk yang periode selanjutnya sama yang Desember ini LPJ ya. Oke, untuk yang ya LPG ini kan jadi karena sudah di akhir tahun dan kita mau laporan tentang apa ya overall atau overview selama 6 bulan terakhir. Jadi rangkuman kegiatan, terus rangkuman keuangan. Jadi kita ingin apa ya transparan, ingin terbuka. Jadi semua update-nya itu donatur bisa tahu. Nah, kemudian juga kan kita bakal lanjut lagi di periode kedua selama 6 bulan lagi, itu di Januari 2022 sampai Juni 2022. Nah, ini kita ini apa ya berharapnya teman-teman bisa lanjut lagi, bisa seperti ini lagi dan mungkin bisa mengajak juga teman-teman yang lainnya. Jadi kita apa ya bisa lanjut lagi manfaat yang bisa kita berikan. Dan dari yang sementara juga ada dari apa total donasi yang sudah didapatkan itu kita juga sudah mendapatkan beberapa calon penerima beasiswa. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan total donasi yang sudah diterima untuk disalurkan ke adik-adik kita yang memang membutuhkan. Kemudian juga kemarin ada kabar juga dari sekolah, mereka mungkin bakal perlu apa ya bantuan juga untuk kegiatan lomba-lomba siswa. Nah, ini juga dari sisa dana beasiswa yang belum terpakai kita akan coba untuk alokasikan ke bantuan pendidikan bagi adik-adik siswa SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi ya kita usahakan semua dana yang sudah terkumpul, total donasinya itu kita semaksimal mungkin kita alokasikan untuk yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain dari pengurus ada yang mau ditambahkan dulu? Belum. Belum ya? Oke. Kalau misalnya untuk pengurusan tahun depan, kalau misalnya dari kawan-kawan donatur pengen join, gimana caranya aja? Oh, pengen join pengurus ya? Itu bisa. Itu telah ada perencanaan untuk apa ya? Untuk invite lebih banyak lagi untuk bergabung di BBS. Nah, ya, kalau sekarang kita masih close rate sih, close rate utamanya untuk LO karena kita bakal nambah donatur insya Allah. Jadi kita sudah saat ini juga sudah close rate untuk tambah-tambah untuk LO ini. Kemudian nanti akan ada open rec ya, open recruitment. Nah, open recruitment ini semacam apa ya? Ini kan nanti mungkin di bulan ketiga ya, bulan Maret 2022 itu kita bakal open recruitment, kita buka siapa saja teman-teman donatur atau dari ataupun bukan donatur juga bisa untuk bergabung, bisa untuk berkontribusi sebagai pengurus BBS. Jadi nanti rencananya bulan 3 kita buka open recruitment dan selama apa sambil menunggu apa berakhirnya kepengurusan itu di bulan Juni 2022 nanti kita bakal pelan-pelan sharing tax. Jadi sebelum menutup kepengurusan itu teman-teman yang baru ini dia sudah mengerti, sudah ada bayangan dan sudah apa ya, sudah siap gitu untuk menjalankan apa ya, kontribusinya di kepengurusan. Ditunggu open recruitment dulu. Oke, berarti dari kawan-kawan yang
pengen gabung juga bisa untuk tahun depannya, tinggal hubungi Jerry deh. Tutorialnya ini jadi ada yang untuk karena penambahan donatur, berarti kita butuh LO baru gitu aja. Tapi Iya. tidak sebatas itu sih, kalau bisa kawan-kawan pengen bergabung juga di divisi yang lain kayak ada media ataupun dan untuk tim mentoring sendiri itu bisa juga kawan-kawan. Bisa nambah lagi. Oke, dari kawan-kawan yang lain ada yang pengen ditanyain nih? Oke, kayaknya belum ada nih. Belum ada ya. Sari udah join ya, Sari. Halo Sari. Halo Sar. Halo guys. Sorry ya. Sama Deo. Nakal Deo. Nganterinya kelamuan. Oke, sip. Berarti thank you ini yang untuk teman-teman yang sudah hadir. Jadi lanjut ke acara berikutnya. Dikembalikan ke tim mentoring. Thank you. Thank you Deo. Jadi habis balik dari mana nih Sar? Habis dari PI guys. Sholat di Cole Deo, tapi Deo udah nganterin sampai balik. Wah, parah ini. Ya, parah. Oke, thank you Sari udah ngeluangin waktunya, juga udah lari-lari ya balik dari PI ke kosan ini atau kemana? Iya. Kosan. Thank you juga udah kawan-kawan yang udah datang waktunya, terima kasih juga. Semoga sehat selalu dimanapun kita berada, apalagi udah mau akhir tahun ini juga udah terasa BBS sudah pengen selesai juga di akhir tahun ini untuk periode pertama. Mengingat kita masih pengen bentar lagi pengen Natalan dan tahun baru kan, pastinya apalagi di akhir tahun ini pasti banyak yang ngambil jatah cutinya, dan ya jangan sampai kesenangan kita ini jadinya membuat kita kendor ataupun tidak lagi menerapkan protokol kesehatan, karena apalagi ada varian baru yang baru masuk nih ke dari Singapura dan Malaysia juga udah. Jadi tetap terus disiplin kawan-kawan. Oke, masuk Sari. Kira-kira aku boleh minta tolong ini ya share screen ya soalnya boleh HP. Oke Sari. Kan tadi kan udah ada 5 minutes about you, jadi kita tanya-tanya seharinya dulu ya. Hah? Udah ada 5 minutes about you tadi ya? Iya, belum ada. Oke, Sari sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk ini sih, masih training juga kan di salah satu bank. Lagi training ODP yaitu di salah satu bank. Terus itu memang lama ya Sarah? 1 tahun. Tahun depan ya? Iya 1 tahun. Tahun depan ujian sih. Ada ujian. Iya, ada ujiannya. Wah, mantap. Terus kalau lolos ujian baru beneran diangkat macam itu ya? Iya, baru kayak definitif sebagai karyawan tetap kan. Kalau udah lulus ujiannya? Udah lulus ujian tidak definitif jadi karyawan tetap. Jadi emang kayak 1 tahun ini kan kayak penyesuaian juga kan sama pace kerjanya, terus apa sih etos di kantor kayak mana, terus culture-nya kayak mana, terus tuntutan target kantor kayak mana. Jadi kayak lebih adaptasi juga sih. Setahun ini tuh disuruh adaptasi. Kalau kau bakal kerja di sini kayak gini, bakal kayak gitu. Nah, wujud kerjaannya. Nah, terus kita tuh di akhir kan ujian. Nah, di situ mungkin kita harus nunjukin kalau emang kita tuh inline gitu sama culture kantor ini gitu sih. Jadi kalau emang ternyata hasil ujian kita tidak sesuai dan tidak inline, ya bisa beda lulus. Terus kalau udah lulus berarti tidak bisa ikut training lagi, memang harus langsung keluar cak itu? Iya sih, rata-rata kayak gitu. Atau mungkin bisa tetap lanjut tapi grade-nya di bawah grade yang sekarang, misal kayak grade 8 turun jadi grade 7 gitu. Tapi tetap karyawan tetap.
Oke. Nah, Baru boleh ngerti ceritain ya. lagi Sar, cak mana kesannya perbedaan antara kuliah sama gawe? Aduh. Kayaknya seluruhnya di sini ngalamin galau sih, kayaknya perbedaan kuliah sama gawe. Apalagi kan aku termasuk yang lulusnya agak lebih telat ya mungkin. Maksudnya dibanding yang lain, aku baru lulus gitu kan. Tapi yang paling kerasa adalah kalau kuliah itu kita lebih ke emang fokusnya sama diri kita gitu loh. Maksudnya kayak kau pengen berprestasi, kau nyesuaiin sama diri kau. Kau pengen bagus di kampus, kau nyesuaiin sama diri kau. Pengen cepet lulus, terserah diri kau. Tapi kalau di kerjaan itu tuh banyak hal perjalanan karir kita tuh ditentuin sama orang lain juga. Kayak mana kita inline sama bos, inline sama atasan, terus memahami karakter orang-orang di kantor. Karena bener-bener aku tuh baru paham kalau dulu aku kuliah, aku terserah nak berperilaku kayak mana. Karena menurut aku ya kuliah sekadar kau dengerin dosen, kalau kau pintar dan bisa jawab ujian nilai kau bagus. Kalau di kantor, kalau kau tidak inline sama karakter atasan, kadang kan bentrok gitu. Jadi kayak lebih harus penyesuaian sama orang sih. Lebih banyak menyesuaikan karakter kita sama atasan dan rekan kerja. Sementara kalau kuliah kan tidak ada tuntutan kayak gitu kan. Dituntut kayak lebih mendewasa aja sih, lebih cepet kayak di kantor tuh. Terus masalahnya kan kayak kantor juga masalah duit ya. Kadang karena berkaitan dengan uang dan sumber pemasukan jadi lebih kelihatan banget sih karakter-karakter orang tuh. Kalau sudah berurusan dengan duit, karakter asli uang kelihatan ya, Bang ya? Asli menurut aku itu. Sari gawe hari-harinya ngapain biasa? Kayaknya kebetulan kan apa sih, Tara juga ini ya, MT bank juga kan. Aku udah tahu ya mungkin beda kali ya kan, beda bank. Tapi aku tuh bener-bener yang dari pagi sampai jam 8, jam 9 terus aku di kantor Senin sampai Jumat. Balik dari kantor tuh banyakan lebih ke lebih ke pengen me time gitu. Terus Sabtu Minggu, paling kalau Sabtu Minggu tuh lebih ke emang manfaatin untuk sosialisasi sama kawan. Karena Senin sampai Jumat kayaknya aku kurang sosialisasi deh. Maksudnya kurang invite sama orang, kurang megang HP, terus kurang fast respon sama kawan-kawan deket. Nah kalau Sabtu Minggu tuh kayak misal Deo lagi balik, pokoknya aku lah nyempetin ketemu Bang Deo gitu. Atau siapa di Palembang, terus tidak, maksudnya selain kau juga, banyak kawan-kawan apa yang bukan kau baik. Tapi banyak siapa pun. Kemarin aku ketemu Afaf juga kan, ketemu Elia, terus yang jarang-jarang aku temui di Palembang biasanya kayak weekend ketemu mereka sih. Kayak itu banyak sih aktivitas aku. Terus ya paling aku seneng baca atau aku baca buku gitu-gitu lah. Weekend aku cuma itu lah guys, mau nonton atau nonton Netflix. Kalau di gawean udah dikasih lebih yang besar-besar kan? Oh iya sih, kalau mulai kan gitu ya. Kalau di gawean kebetulan, nah sebenarnya yang aku seneng dari kerja di bank itu adalah kebetulan aku di unit bisnis. Unit bisnis kan relasinya tuh ke perkreditan ya, karena produk utama bank kan adalah kredit ya, maksudnya kayak mau itu kredit konsumtif, mau itu kredit produktif. Kebetulan aku di kredit produktif, jadi aku ngasih kredit itu ke pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan atau CV gitu. Yang menyenangkan adalah aku tuh kayak baru kebuka gitu loh, ternyata tuh emang kalau kayak orang-orang tuh rata-rata pengusaha tuh rata-rata emang duitnya bener-bener gila-gilaan gitu loh. Maksudnya beda sama aku. Belum kayak kalau pegawai kantoran mungkin kita udah tahu nih, kayak kalau kau udah manajer mungkin rentang gajinya segini gitu. Sementara kalau pengusaha kan emang bener-bener kelihatan sih, semakin besar relasi kau, semakin besar juga usaha kau, dan semakin besar juga benefit ataupun untung yang kau dapat. Nah, yang aku senang itu aku tuh kayak bener-bener kebuka gitu loh. Wah, ternyata banyak nih yang jenis bisnis yang kita udah tahu. Kayak misal dulu aku mikir bisnis tuh kayak cuma jualan apa sih, Indomaret, Alfamart, komanisan gitu ya. Ternyata tuh banyak jenisnya. Ada yang pupuk dari tepung ikan, ada yang banyak macam lah gitu produk-produknya. Dari yang menyenangkan itu mereka itu orang-orangnya pemikirannya tuh humble, jadi kayak banyak sharing-sharing kayak ternyata mulai dari nol bisnisnya, terus jadi kayak sekarang yang minjemnya di bank awalnya cuma 500 juta, sekarang udah 5M gitu sih. Itu sih. Dan kalau ditanya besar atau tidak rentang debiturnya, karena kebetulan masuknya di sektor
bisnis kecil menengah, jadi tuh rata-rata emang udah yang omsetnya tuh miliaran sih, omset yang 1 miliar ke atas sih, rata-rata kayak gitu. Thank you, Sar. Semoga hati-hati ya kerja di bank. Iya, kayaknya dari namanya bagian resiko, kayaknya tahu lah ya pasti. Kayak gitu. Jangan sampai kena gratifikasi, Bay. Iya sih itu lumayan sih, kadang kayak bercandanya paling kayak misal, yuk mbak gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gitu, nongkrong, kopdar gitu, ngopi. Tapi itu sebenarnya ngopi kayak berawal dari makan bareng, contohnya nyelip apel gitu. Tapi emang baik juga dengan saya itu. Oke, thank you, Sar, sudah cerita tentang diri Sari. Nyelip bukan makanan, Sar. Bukan makanan, pokoknya ada lah yang diselip ke Caca itu lah. Oke, kita langsung mulai, baik guys. Udah show belum ya? Sudah, Tan? Ya. Sudah masuk. Oke. Enggak, Sari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam kawan-kawan, selamat malam mingguan. Ini lagi apa ya? Lagi at least lagi weekendan ya, lagi santai-santai gitu kan. Sebelumnya mungkin udah saling kenal ya, jadi aku kayaknya udah perlu perkenalan diri lagi. Malam ini tuh bakal sharing-sharing tentang apa ya, kepemilikan atau kepemilikan rumah. Jadi kayak mana caranya kita dapetin rumah di usia kita yang masih muda. Mungkin judulnya yang kemarin pada ketawa-tawa. judulnya aku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa. Itu kalau ada yang nggak tahu itu dari lirik lagu sih. Tidak ada yang nggak tahu kan dari lirik lagu, itu dari lirik lagunya aku lupa nama nyanyinya bahkan, tapi itu lirik lagu. Nah, jadinya dari judul ini tuh, ya amigdala, bener Intan, benernya. Jadi dari judul ini tuh menggambarkan jangan sampai kita tuh di usia kita udah nyaman tinggal di sebuah rumah, ternyata tuh kita pada akhirnya tuh emang cuma nyewa bentar gitu kan. Tuh. Lanjut mungkin ke slide selanjutnya. Oh iya, sebelumnya aku pengen ngasih tahu, aku kan mungkin bukan expert di bidang unian ya, di bidang rumah, perkreditan rumah, KPR gitu-gitu. Tapi kebetulan karena kemarin juga pendidikan di training ODP juga ada yang bahas tentang kredit konsumtif, jadi at least adalah masuk-masuk yang bisa dibagi. Nah, tapi kebetulan mungkin aja bakal dibantu sama teman-teman yang lain, kayak dibantu Tera atau Cindy mungkin yang dari bank juga gitu. Nah, yang hari ini bakal dibahas itu adalah yang pertama itu kita intinya gitu lah, intinya kita bakal bahas next lagi kan. Nah, jadi kayak intinya kita bakal bahas kayak mana kita tuh bisa settle punya rumah dewe dan tidak tinggal sama orang tua baik, atau kita pengen punya aset kan, rata-rata pasti di umur sekarang tuh pengen punya aset selain saham, selama ini kita kayak mikirnya aset itu sekadar kayak saham, investasi di reksadana, investasi di usaha atau bisnis. Nah, ternyata kita juga bisa investasi dari rumah, jual beli rumah gitu-gitu, atau propertinya bentuk rumah, ataupun apartemen atau properti yang bentuknya bangunan gitu. Lanjut, Nah, kita kan mikirnya kayak aku pakai bahasa campur-campur ya, jadi kayak mikirnya sekarang tuh susah deh sih punya rumah. Aku diri pribadi mikir kadang susah deh umur aku sekarang punya rumah, menghitung kayak harga tanah sekarang tuh udah lumayan cukup mahal, terus komplek-komplek perumahan juga udah kayak, kalau untuk kita mikir bakal nabung berapa tahun ya baru bisa punya rumah, atau gaji berapa tahun kerja baru bisa punya rumah, pasti kan pernah kepikiran kayak gitu kan. Nah, ini ada sedikit jokes sih, kayak dari beberapa orang-orang terkenal. Lanjut sampai kayak kalau di sini tuh kalau kata Elon Musk tuh kayak capek-capek bayar cicilan gitu kan.
kantornya pindah gitu kan. Karena kita mikir kayak apa namanya tuh, aku sekarang kerja di Praumuli ya kayak KPR gitu kan. Tahu-taunya ternyata tuh ini pindah di Sukabumi gitu kan, kayak maksudnya tuh pindah lokasi dari gitu kan. Cuman aku juga sebenarnya belum paham ya jokes korban mungkin algoritma ini apa, karena kebetulan materinya juga dibantu sama Tera gitu kan. Terus selanjutnya ada jokes lagi dari dari Marzena. Langit bisa kakak turunkan ekspektasi calon mertuaku, aku ingin tinggal di rumah KPR tipe 46 tanpa beban. Jadi kalau yang tidak tahu sih KPR tipe 46, tahu nggak ada sih konvensi KPR tipe 46? Saya tahu lah ya, nggak ingat nih. Tahu dapat? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu KPR tipe 46 ya ibu. KPR tipe 46 itu KPR yang termasuk rumah subsidi gitu guys, yang ukuran 46. Terus emang mungkin anggapannya kayak masih kecil gitu ya. Tipe 46, tipe 36, ada beberapa jenis tipe KPR gitu. Nah kalau kata Rafathar, emang susah ya punya rumah, karena Rafathar dari kecilnya dia rumahnya udah miliaran kali harganya, udah gedongan gitu. Terus untuk di sini ini lebih ke apa yang harus kita pikirin kalau kita nak milih rumah. Jadi kayak dari poin kayak susah deh punya rumah. Ternyata tuh emang sebelum kita pengen punya rumah atau sebelum kita pengen punya tempat tinggal, kita tuh harus punya pertimbangan-pertimbangan dulu untuk memilih rumah ataupun tempat tinggal. Tempat tinggal itu kan baik ya berbagai macam ya, bisa tempat tinggal kontrakan atau sewa, ataupun kita beli apartemen, atau kita beli rumah, ataupun kita kredit rumah gitu. Nah ini beberapa hal yang harus kita pikirin ketika kita mau milih rumah. Yang pertama itu location, dimana kita tuh harus mikirin kayak misalkan lokasinya tuh tujuan kita beli rumah tuh apakah diinginkan yang kita pengen itu sesuai dengan fasilitas umumnya, kayak fasilitas kayak misal lokasi kita tuh dekat gak sama LRT, atau lokasi kita tuh dekat gak sama tempat halte Damri untuk ke kantor ataupun ke tempat aktivitas yang pengen kita akses. Jadi kalau misalkan misal kayak kita kan umuran sekarang pasti rata-rata lebih ke kerja ya, jadi kita pasti lebih mikir ke kayak deket gak sama kantor. Nah itu bakal lebih bagus. Pertama, misal kita masih kredit atau misal kita masih sewa, kita bisa nge-cut off budget untuk transportasi gitu kan. Jadi kayak pertama kali location yang pertama kali kita pikirin. Yang kedua itu lebih ke tipe. Nah misal tipe ini kayak yang tadi aku bilang, kayak sebenarnya jenis rumah tuh banyak, alias jenis tempat tinggal tuh banyak. Bisa apartemen, tapak bebas, nah terus tuh kayak terus mau sewa, mau beli, mau kredit, itu kan macam-macam ya, tapi itu lebih ke personality tentang diri kita, lebih nyamannya kayak mana, lebih cocoknya kayak mana. Kalau misalkan apartemen, enaknya apartemen adalah kita, kalau orang-orang yang tidak pengen begitu bertetangga atau kayak mana, bener-bener yang pribadi masing-masing, lebih enak apartemen, kayak kau. Terus juga kalau tidak salah aku lupa kalau apartemen itu dia aku lupa lagi, aku cerita lagi apartemen, tapi itu intinya itu ya. Terus kalau di sini dijelasin personality rumah tapak itu lebih baik karena kita punya surat hak tanah juga, sedangkan kalau apartemen hanya hak guna bangunan. Nah itu juga sih bisa dari situ point of view-nya. Kalau misalkan rumah, kita tuh bisa dapat hak milik tanahnya, jadi kayak misalnya kita beli tanah sekaligus kita jadi sertifikat hak milik tanahnya, terus kita juga punya hak bangunan, jadi hak guna tanahnya itu atau sertifikat hak guna tanah. Nah kalau misalkan apartemen, karena kebetulan apartemen kan kita apartemen kan banyak tuh pemiliknya, kayak misal kita punya apartemen lantai sekian dengan nomor apartemennya sekian. Nah itu kan kita cuma memiliki hak milik dari bangunan itu bangunan yang kita punya itu. Tapi kalau secara lantai atau secara keseluruhan tanah kita tidak punya. Jadi mungkin untuk personal, untuk benar-benar punya pribadi yang lebih enak rumah tapak, karena menjelas ya, kayak tanahnya punya kita, lingkungannya punya kita, terus rumahnya juga kita yang bangun. Terus untuk renovasi, untuk nambah sana sini itu lebih gampang dilakukan dibanding apartemen. Tapi untuk anak-anak muda yang pengen lebih simple, terus kayak aku sih cuma nak bolak-balik kantor sama tempat tinggal, lebih enak apartemen, karena emang apartemen itu dia
kayaknya biaya perawatannya juga tidak seribet kayak kalau kita punya rumah tapak kayak gitu. Next, fasilitas. Nah, kalau fasilitas itu emang sebenarnya lebih ke personal bias sih, kayak karena fasilitas yang kayak mana. Misal ada orang tuh yang pengen listrik sama airnya tuh udah karena ada ini, misal kayak kita pertama kali mau beli rumah terus kayak KPR, kita harus consider nih listriknya udah ada belum di situ, udah siap tinggal atau siap huni belum, terus airnya apa, airnya PDAM atau kita emang harus dibikinin sumur dulu, terus bangunannya kayak mana, sirkulasi udaranya bagus atau tidak. Nah itu tuh lebih ke personal sih, tapi emang itu termasuk yang paling penting sih untuk dipikirin, kayak karena kalau ibaratnya kalau rumah tuh kan tempat paling nyaman pada akhirnya kalau kita balik sampai gawe gitu kan harusnya balik ke rumah. Jadi kita harus pikirin sama bentuk rumah atau fasilitas rumah yang paling nyaman pas kita balik gitu. Jadi terus selain itu juga lebih consider tetangga. Kayak aku sekarang ngekos di tempat kosan emang semuanya tuh orang kerja. Jadi kalau udah jam 9 atau jam 8 itu kate nen udah ada gangguan. No apa ya, kayak udah ada berisik-berisiknya, bener-bener balik nyaman tanpa ada yang ganggu gitu. Jadi kayak emang konsiderasinya lebih ke tetangga, fasilitas apa yang kita dapat kalau kita beli ataupun sewa ataupun kontrak di situ. Selanjutnya kan next. Nah ini kan kayak tadi yang aku bilang kan, untuk kita beli rumah itu ada berbagai macam sebenarnya. Pertama, kalau kita punya orang tua yang udah ada tanah dewe. Oh, udah ada tanah nih orang tua, aku pengen punya rumah nih sebelum nikah atau pengen punya rumah gitu kan. Kayak di Palembang udah ada tanah. Itu kita bisa langsung bangun. Kayak kau tinggal menghitung-hitung biaya yang kau butuhin buat bangun rumah. Seberapa luas tanah yang kau punya, terus kau konsiderasi bakal butuh berapa ya. Aku pengen bangun rumah seluas apa, tingkat kah atau rumah tapak satu lantai, terus ruangannya ada berapa kamar. Nah itu kita bisa konsiderasi dan kita bisa hitung budgetnya. Sedangkan itu untungnya kalau kita punya orang tua yang udah ada tanah dan emang punya warisan. Atau yang kedua, kita juga bisa beli rumah yang udah jadi, udah rumah tua. Biasanya tuh rumah tua tuh lebih murah harganya karena kan tergantung ya, kalau dia di pinggir jalan dekat fasilitas umum juga mungkin agak tinggi harganya. Pilihan keduanya adalah itu. Pilihan pertama adalah bangun tanah yang udah ada kita punya, kayak dari keluarga atau dari warisan gitu. Pilihan yang kedua adalah beli rumah kayak baik itu tuh rumahnya udah ada, wujudnya udah ada sama tanah sekaligus kita tinggal renov. Jadi kita tinggal renovasi rumah itu baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pilihan yang ketiga adalah kita mulai untuk kredit KPR. Kenapa? Yang menurut aku dari tiga itu yang paling possibility kalau untuk orang-orang kayak aku udah ada warisan nih, kayak aku anak cewek. Kedua, kalau nak beli rumah yang udah tua terus sesuai sama keinginan aku tuh agak susah karena kita harus nyari nyeleksinya tuh lebih susah karena kan tidak semuanya tuh kayak ada iklannya atau dapat informasi tentang rumah bagus yang tinggal kita renov itu agak susah. Nah, pilihan paling mudah yang ketiga untuk dapetin ataupun punya rumah di usia kita yang sekarang adalah mulai KPR. Kenapa dianggap lebih gampang adalah yang pertama itu pastiin beli rumah karena emang itu tuh bukan karena kita tuh ngeliat orang udah mulai punya rumah nih, ya udah aku pengen beli rumah juga, tapi harus lebih ke kayak emang kau butuh rumah gitu, bukan karena kau FOMO atau kau takut nih ketinggalan dari kawan-kawan kau udah mulai kredit rumah, ternyata kau belum nih, terus kau kayak buru-buru ikut ikut juga kredit rumah gitu, ikut juga KPR. Jangan gara-gara yang kayak gitu, tapi lebih ke kayak emang kau ngerasa aku udah siap nih buat nyisihin separuh dari gaji aku untuk bayar kreditan rumah. Dan atau misal di usia yang sekarang aku ngerasa udah cukup nih gaji aku, dari misal 10 juta gaji aku 5 jutanya aku udah settle untuk bayar KPR, atau 3 jutanya udah settle buat bayar KPR. Jadi pertama itu lebih ke kau emang bener-bener pengen punya rumah,
bukan karena kau ngelihat kawan kau udah depan aku udah bisa beli rumah, kok aku belum gitu. Terus akhirnya kau apply lah KPR gitu, tahu-tahu accept tapi ternyata sebenarnya kemampuan cash flow dari keuangan kau tuh tidak sanggup gitu loh, tidak align gitu sama tujuan kau buat beli rumah. Yang kedua itu cash flow yang kayak tadi aku bilang. Pertama, maksud dari cash flow adalah kenapa mikirin cash flow juga, karena kita harus mikirin pemasukan untuk bayar angsuran dari KPR itu dewe. Lebih ke apakah emang pekerjaan kau udah stabil, ataukah pekerjaan udah harus stabil tapi pemasukannya stabil. Misal kita mungkin kerjanya freelance tapi kita udah bisa ngitung nih jumlah gaji freelance itu selama sebulan tuh berapa, cukup gak untuk itu. Sebaiknya tuh kreditan itu tuh kayak gak boleh maksimum kreditan kita tuh 30% dari gaji kita seluruhnya. Misal gaji kita 10 juta, berarti maksimum kreditan kita tuh kalau bisa 3 juta baik gitu dari 10 juta itu. Jadi tidak kebesaran dari 30% daripada gaji kita gitu. Terus itu yang kedua itu mungkin kalau kita udah nyaman nih sama kantor, kayak misal posisinya orang kayak kalian yang udah tinggal misalnya kerja di Jakarta, aku udah nyaman nih sama kantor aku di Jakarta, kayaknya aku pengen hidup dan menua di kota ini baru kayak kau bisa mulai nih, aku pengen ngedit rumah di sini di Jakarta gitu kan. Terus kayak kemungkinan untuk pindah tugas tuh kecil, kayak orang-orang tuh ada yang kerjanya tuh bisa bolak-balik pindah ke kontraktor. Nah kayak gitu tuh kayaknya saran aku, kalau orang-orang yang kayak kontraktor kayak gitu, kau milih deh kota di mana kau pengen menua. Nah disitulah kau bakal beli KPR, atau disitulah kau harus ngedit rumah. Karena kalau kau ngedit rumah di kota yang itu, kau akan wasting berapa tahun kau bayar kreditan, dan itu nanti kau harus jual lagi, kau harus takes time untuk kau selling lagi, untuk kau dapetin duit lagi gitu kan. Jadi emang lebih baik kau konsiderasi cash flow kau, pekerjaan kau, terus tetap atau tidak di kota itu. Terus yang terakhir itu saving. Pastikan udah ada tabungan untuk keperluan administrasi KPR dan uang mukanya. Nah, yang aku pengen juga bilang, kalau ada yang nanya sebenarnya uang muka KPR itu berapa besar gitu, berapa besarannya. Nah, kalau uang muka KPR itu beda-beda. Kayak setiap jenis tipe rumahnya juga beda-beda. Misal tipe 36, tipe 56, tipe 8 berapa gitu ya, tuh beda-beda jenisnya. Semakin besar rumah, semakin besar juga biasanya rata-rata uang mukanya gitu. Dan biasanya tuh minimalnya 10-30% dari harga rumah. Itu tuh makin bagus. Jadi kayak ketika kau udah DP segitu, itu akan bikin kalau kau udah DP segitu, jadi angsuran yang akan kau bayar untuk kedepannya itu lebih sedikit gitu kan. Jadi emang sebelum kau kredit rumah, kau harus sudah ada tabungan. Pertama tuh dana darurat yang pasti, karena dana darurat itu emang paling penting sih. Terus yang kedua itu kok ada tabungan untuk bayar uang muka, administrasi dan lain-lain. Karena sebelum kita beli KPR biasanya emang ada uang muka dan uang administrasi, kayak baik itu ganti nama, balik nama, sertifikat balik nama dari, kan apalagi kalau KPR kan dia sertifikatnya tuh gabungan ya, kayak satu lahan itu ada berapa banyak rumah, nah itu kan gabungan. Nah, untuk balik nama ke nama kau tuh tergantung, ada yang emang dari developernya bisa balik nama ke nama kita, ada yang kita juga harus bayar untuk balik nama atas nama kita. Misal dari atas nama developer balik nama ke atas nama kita sesuai dengan rumah kita gitu. Intinya itu tidak perlu terburu-buru, kayak emang tidak ada perlombaan sih untuk punya sesuatu dalam hidup kita di usia yang sekarang. Kayak aku pengen punya mobil karena dia punya mobil, atau aku pengen punya suami karena dia udah nikah, atau aku pengen punya rumah karena dia udah punya rumah. Tapi lebih ke kayak emang sesuai sama goals kau gitu, sesuai sama goals kita dan sesuai sama kemampuan kita. Next kan. Terus ini untuk pemilihan KPR. Jadi spesifikasinya karena emang yang kayaknya possible deh di umur sekarang itu, selain dari kita bangun rumah dewe di tanah orang tua dewe atau tanah yang kita udah beli, kita dapat itu, kita juga bisa KPR. Nah yang pertama itu tipenya adalah baru. Tipe-tipe KPR yang baru kayak pasti udah banyak yang tahu ya, kayak kalau komplek perumahan, kredit perumahan di daerah-daerah tuh pasti udah banyak ya, kayak di kota manapun tuh udah banyak KPR. Nah, tipe kredit atau rumah KPR baru ini kita bisa emang dari awal KPR lokasi perumahan itu dibuka, kita udah bisa untuk beli kayak booking kaplingan tanah, terus
itu udah dari awal DP duluan gitu-gitu. Nah, itu bisa juga tipe baru. Kedua, keuntungan tipe baru adalah emang dari awal kita yang nempatin, kita yang milih, bahkan mungkin kalau kayak kita pengen desainnya diubah pun bisa gitu sama si developer. Terus yang kedua tuh adalah bekas. Nah, kalau bekas ini adalah orang yang pindah itu dari KPR, dari kreditan rumah itu belum selesai kreditnya ataupun udah selesai kreditnya, terus mau kita lanjutin nih kreditnya, itu juga bisa. Kalau yang kayak gini tuh banyak sih, kayak kau atau nerusin punya kawan, atau kalau dapat info dari bank juga, atau dapat info dari tempat penyalur, itu juga bisa. Terus yang ketiga itu kau bisa milih dari renovasi, kayak kalau renovasinya mungkin kayak udah punya keluarga sendiri atau punya siapa gitu kan, kau renovasi kau beli lagi, itu juga bisa. Terus untuk prinsipnya tuh ada dua, jadi kayak jenis KPR tuh sama baik kayak kita nabung di bank, ada dua, kayak syariah sama konvensional. Kalau konvensional itu keuntungannya dari bunga. Nah, maksudnya keuntungan dari bunga di sini adalah lebih ke keuntungan dari pihak ininya sih, pihak developer ataupun sama banknya. Jadi memang kayak kita beli rumah KPR itu, kredit rumah KPR itu pakai bunga. Sedangkan kalau syariah itu emang ada marginnya, jadi kayak jual beli dari atau sewa belinya itu emang ada dua prinsip. Aku lupa prinsipnya apa, mudharabah atau apa ya, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kalau prinsip jual beli atau sewa beli di syariah itu apa. Pokoknya prinsip itulah, intinya ada keuntungan dari margin itu yang bisa didapat untuk pihak dari penjual ataupun developer dari KPR-nya. Itu tuh lebih ke ini sih, value dari masing-masing pribadi, mau konvensional ataupun syariah untuk milih kredit KPR-nya. Nah, ya mudharabah mungkin ya, kayak jual beli dari rumah gitu kan. Terus interest, nah kalau ini tuh jadi berdasarkan besaran bunganya. Aku nak bahas contekan dikit ya, takutnya salah yang apa yang aku jelasin. Jadi ini berdasarkan bunga. Kalau berdasarkan besaran bunga itu, misalnya kita kredit KPR tuh, kita bisa milih guys, nah bunganya berdasarkan bunga apa gitu ya. Pertama itu fix. Jadi fix itu bunga dari yang kau bayar itu tuh tetap. Jadi kayak selama berapa tahun itu fix interest misalkan. Jadi bunganya tuh segitulah, misal bunganya 5%, 5% terus sampai 2 tahun. Enaknya fix adalah kau tuh jadi tahu kau bakal bayar berbulan-bulan sampai 5 tahun ke depan, itu segitu-segitulah jumlah duitnya. Tidak bakal kepikiran, oh aku bakal bayar berapa ya bulan depan, karena kan ukuran angsurannya beda-beda. Nah kalau fix interest tuh bunganya tetap segitu-segitulah, jadi kau tidak perlu banyak mikir angsurannya kayak gitu, tidak bakal lupa dengan nominalnya. Itu berdasarkan besaran bunga. Terus yang kedua adalah cap itu aku jelasin floating dulu kali ya. Nah, floating itu tuh dia berubah-ubah, jadi sesuai dengan nominal suku bunga yang berlaku saat itu. Misal dari BI rate-nya tuh 5%. Nah, berarti kredit yang kau bayar di tahun masa itu tuh bakal 5% bunganya, cek teman. Misal harga rumah 500 juta, bunganya BI rate saat itu 5%. Bunganya akan kau bayar tuh 5%. Misal 500 juta dibagi berapa tahun nih? 5 tahun. Berarti 5 tahun itu 60 bulan. Ya mungkin per bulannya misalnya anggaplah per bulan 6 juta gitu kan, 6 juta ditambah BI rate itu bunga 5% tadi, jadi kayak 5%. Nanti ternyata kalau berubah lagi masanya dia bakal berubah juga, menyesuaikan dengan rate yang berlaku saat itu. Kalau cap itu suku bunganya itu suku bunga floating dibatasi maksimalnya. Misal capnya 2 tahun, berarti maksimumnya 10%. Nah 10, jadi dia tuh bakal bergerak, bunganya itu bakal berubah-ubah, bunga kreditan kau, tapi maksimumnya 10%, jadi tidak boleh di atas 10%, itu suku bunga cap. Nah, jadi suku bunga floating tapi dibatasi maksimumnya, misal dibatasin 10%, jadi 10%, tidak boleh lebih dari itu gitu, perubahan suku bunga yang di bank. Nah, jangan bingung kayak, kok ribetnya gitu ya, kayak kalau nak kredit KPR tuh macam-macamnya jenis bunganya, takutnya aku malah rugi gitu ngeredit rumah. Tidak sih, bakalan di awal-awal kita nak kredit rumah itu kita bakal dijelasin sama pihak developernya atau sama pihak bank. Biasanya sih sama pihak bank ya, di bank manapun kalau pengen ataupun di mau syariah maupun konven pasti dijelasin kayak berapa list saldo angsuran kau tuh bakal dijelasin, kayak bulan ini bulan itu bakal dijelasin lebih detailnya.
Itu lebih ke ilmu apa sih, ilmu dasarnya Mbak ya. Terus yang kedua itu berdasarkan metode pembayaran. Nah, metode pembayarannya itu tuh ada tuh flat, efektif, sama anuitas. Kalau flat itu kayak yang aku bilang tadi, jadi dia fix, jadi kayak tetap, jadi kayak dia bakal bayarnya segitu-segitu lah. Misal kau bakal beli rumah, anggaplah ya harganya 60 juta, misalkan 60 juta dibagi, gampang deh, 120 juta, misal sebulan itu berarti 10 juta, berarti ya sebulan 10 juta kreditannya, misal 1 tahun nih masanya 10 juta, terus bunganya 5%, 120 juta dikali 5%, apapun jumlah itu dibagi jadi 12. Dibagi jadi 12. Jadi misal 10 juta, bunga kau setelah dibagi per bulan 12%, 5% dibagi 12 bulan itu berapa? Misalkan 5 juta, 1.200.000 misalnya bunganya. 1.200.000 ditambah 5 juta itu. Jadi kau bakal bayar 6.200.000 tiap bulan sampai itu lunas. Segitu-gitu terus. Itu kalau flat. Tapi semakin lama kau lunasin utang, itu semakin besar hitungannya. Jadi karena dia bunganya tetap dibagi masa angsuran, plus pokok dibagi masa angsuran, segitu-segitulah. Jadi bunganya tuh hitung-hitungannya besar kalau ditotalin. Terus kalau efektif itu dia suku bunganya tuh kayak ini, suku bunganya pakai floating, jadi sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Nah, tapi suku bunganya itu bakalan mengecil sesuai dengan angsuran kau. Misal di bulan pertama kan utang kita kan 240 juta, misal harga rumah 240 juta. Di bulan pertama itu bakalan bunganya itu dikalikan dengan 240 juta, 5% dikali 240 juta. Pokoknya 240 juta dibagi misal 12 bulan. Misal pokoknya 5 juta. Pokoknya bakal tetap, tapi bunganya bakal ngecil sesuai dengan angsuran kau. Jadi makin bulan makin kecil angsurannya. Karena pokoknya segitu, bunganya juga ngecil sampai lunas, sampai masanya lunas. Itu kalau efektif. Dan rata-rata emang orang-orang tuh banyak pakai efektif sih untuk kredit. Jadi kayak kita ngerasa makin bulan makin kecil karena kredit kita juga makin kecil. Pokok kredit kita tuh makin kecil, jadi bunganya juga mengecil dikalikan dengan pokoknya. Nah, kalau anuitas itu dia nyesuaiin. Jadi kayak dia itu tetap bayarannya tuh tetap, tapi pokoknya tuh berubah. Jadi kayak misal caranya hilang. Ini deh. Nah, ini ada contoh dari Tara nih. Nah, ini contoh yang fix. Karena dia fix, jadi bayarannya tiap bulan itu segitu-segitu terus. 11 juta terus, itu fix. Kayak dari tahun awal sampai tahun akhir tuh kok bakal bayar 11 juta terus ya dikena. Karena angsuran bunganya 1 juta, angsuran pokoknya 10 juta. Seterusnya kayak gitu. Nah, secara udah digituin. Nah, kalau ini tuh yang efektif. Jadi efektif kayak aku bilang, makin bulan sesuai dengan pokok utang kau. Angsuran pokoknya tetap, tapi angsuran bunganya makin kecil. Karena kan awalnya kita punya utang 120 juta, anggaplah. Di bulan depan, utangnya nurun jadi 110 juta. Jadi bunganya jadi 1.100.000. Kayak gitu. Jadi setiap bulan makin kecil. Nah, kalau anuitas, dia angsurannya totalnya sama terus-menerus, tapi dia angsuran pokoknya itu disesuaikan dengan angsuran bunganya juga gitu. Nah, jadi kayak angsuran pokok sama angsuran bunganya tuh, kalau angsuran pokoknya dia makin naik, tapi angsuran bunganya makin kecil. Tapi untuk total angsurannya tetap sama kayak fix sebenarnya. Total angsurannya sama terus. Cuman total bunga sama angsuran pokoknya disesuaikan. Itu untuk jenis-jenis pembayaran. Jadi kayak sebenarnya tuh lebih kenyesuaian sama kemampuan kita. Tapi kalau aku pribadi lebih prefer ke efektif. Jadi kayak makin bulan makin kecil angsurannya. Jadi kayak kita di awal bayar beratnya. Tapi ketika di akhir-akhir angsuran kita tuh makin semangat ya gitu ngangsur. Karena kelihatan kalau utang kita terhadap KPR tuh berkurang terus. Jadi KPR-nya kelihatannya kita tuh lebih semangat sih untuk bayar kalau menurut aku pribadi. Tapi tidak tahu ya, balik lagi ke orang-orang. Nah, ini kalau untuk menentukannya itu tuh emang harus dilakukan simulasi secara manual. Nah,
Jadi kalau untuk ngitung simulasi itu sebenarnya ada banyak kalkulator guys, ada banyak kalkulator tuh lagi di slide terakhir tuh ada beberapa link yang aku share. Atau kalian juga bisa Google banget tuh dengan gampangnya kalian ketemu. Misal Google kalkulator KPR, kalkulator simulasi KPR, mau di bank manapun tuh ada banyak sih di internet. Terus ini ada ini KPR subsidi. Aku udah tahu ya teman-teman di sini udah pada tahu atau belum. Tapi pemerintah itu punya program KPR subsidi, dinamakannya FLPP. Jadi rumah-rumah yang disubsidi bayarannya tuh lebih ini sih, lebih murah dan juga untuk ukuran untuk ukuran rumahnya rata-rata lebih kecil. Karena emang itu ditujukan untuk orang yang penghasilannya tuh biasanya tuh rata-rata minimal 4 juta gitu, 4 juta ke atas gitu kan. Terus untuk rumah tapak, nah untuk rumah susun itu biasanya 7 juta. Nah emang itu tuh lebih ke untuk sebenarnya KPP ataupun program rumah KPR subsidi itu ditujukan untuk orang yang ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang aku obrolin juga sama developer emang harusnya itu tuh untuk ekonomi menengah ke bawah. Jadi kayak pemerintah itu menyediakan program supaya semua masyarakat Indonesia tuh punya rumah. Itulah makanya diadain KPR subsidi. Tapi honestly, nyatanya di lapangan, sebenarnya kayak orang-orang yang gajinya 8 juta ke atas, gajinya 10 juta ke atas pun ada yang ngambil KPR subsidi. Kayak misalnya di Muara Enim tuh, kayak orang-orang yang seumuran kita tapi kerjanya di PTBA atau kerjanya di PAMA, itu rata-rata gajinya kan 8 ke atas, tapi mereka ngambilnya KPR subsidi gitu. Jadi kalau emang sebenarnya pinter-pinter kita bayar sih, dari KPR subsidi itu boleh diambil semua orang. Terus kalau masalah gaji, emang ada aturan dari pemerintah gajinya harus sekian-sekian, paling kita main-main lebih ke aku udah tahu ya ini cara yang salah atau yang benar, tapi emang sebenarnya bisa baik kalau kita pengen KPR subsidi gitu. Tapi harusnya KPR subsidi itu menyesuaikan dengan gaji yang kita miliki sekarang. Tapi kalau untuk yang ngerasa aku masih sanggupnya KPR subsidi baik, boleh kok gitu. Dan KPR subsidi itu pinter-pinter kita milih. Banyak kok KPR subsidi yang bagus, harganya juga menguntungkan, dan kita juga dikasih subsidi sama pemerintah untuk punya rumah itu, dan bagus juga banyak. Tapi mostly KPR subsidi itu bangunannya ya sesuai dengan harganya kayak gitu nah guys. Kalau bisa sih ya intinya sesuai dengan harganya gitu. Tapi KPR subsidi itu bisa jadi opsi alternatif. Nah kalau di sini tuh di slide ini tuh ada mengatakan bahwa biasanya ada bank yang lagi diskon KPR dengan bunga murah. Nah itu juga ada sih istilahnya KPR takeover. Itu lebih ke kayak banyak gitu update juga sih, kayak update di portal-portal dari perbankan atau portal biasanya kan kalau dari bank BUMN tuh BTN ya, mungkin kita bisa update dari BTN atau di bank-bank BNI juga ada, Mandiri ada, semua bank itu kan ada KPR-nya. Paling lebih banyak kita update sih. Kayak misal dia ada program kalau di BNI itu sekarang, mungkin karena aku cerita BNI karena kebetulan aku tahunya BNI, di BNI itu ada di mana dia ngasih kita masa grace period, di mana kita tidak apa-apa udah ngangsur 2 tahun. Kita cuma bayar bunganya bae. Kita cuma bayar bunga, kita udah ngangsur 2 tahun. Itu emang rumah buat milenial karena dianggap di awal 2 tahun itu masa karir kita kan belum begitu stable. Nah, itu ada programnya, aku mungkin lebih detailnya bisa aku share di lain waktu karena itu kayaknya lebih ke BNI-nya ya aku tuh, tapi emang itu yang aku tahu. Jadi lebih banyak kita sebagai anak muda zaman sekarang untuk menggali cak mana sih kalau di bank ini programnya cak ini, kalau bank ini programnya cak mana, untuk dapetin rumah ataupun KPR ataupun kredit rumah yang menguntungkan buat kita pribadi dan cocok sama diri kita. Next step. Nah kalau ini tuh lebih ke tentang KPR syariah. KPR syariah ini emang karena dari judulnya juga KPR syariah, mungkin dia sisi paling menguntungkannya adalah kita memang tidak terlibat dalam bunga gitu. Mungkin prinsip dia lebih ke prinsip jual beli, kayak bank udah beli rumah yang kita ajuin, terus bank itu tuh bakal jualnya ke kita gitu dengan harga awal ditambah dan margin keuntungan. Nah sebenarnya untuk margin keuntungan dari bank syariah itu tuh sebenarnya jadi kalau di bank konvensional dia diistilahkan dengan bunga, jadi untungnya si bank ini dari bunga. Nah kalau di bank syariah mereka udah dijual dengan marginnya tetap gitu, kayak kita udah tahu nih misalnya harga rumah, bank beli harga rumah 150 juta, dia jual sama kita 170 juta, jadi keuntungan bank itu tuh 20 juta, udah jelas di awal, di perjanjian awal gitu.
Nah, kita tapi bayarnya secara cicil. Itu bedanya sama bank konvensional. Jadi kayak emang kita tahu dengan jelas gitu loh, berapa sih margin keuntungan bank syariah pas kita mau kredit rumah itu gitu, KPR syariah. Dan emang sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan prinsip Islam sih kayak gitu. Terus yang kedua itu prinsip sewa beli. Jadi kita dianggap nyewa rumah sampai periode waktu yang ditentukan, dan pada akhir periode bank akan menghibahkan rumah tersebut ke kita. Jadi kayak kita bayar biaya sewa sampai periode tertentu, nanti di akhir masa sewa itu bakal jadi mungkin ada biaya beli lagi. Nah itu tuh kayak bakal jadi rumah kita. Positifnya itu tadi tidak ada bunga, sehingga tidak terpengaruh dengan kenaikan bunga. Ya emang sih, jadi kayak karena kadang bunga itu berubah-ubah ya, tergantung BI. Terus keuntungan margin banknya itu bersifat transparan, kayak kelihatan jelas gitu keuntungannya berapa. Sementara kalau konvensional kita cuma tahu ininya bayar, tahu angsurannya bayar, tapi kita tidak tahu keuntungan dari perbankan itu sendiri. Nah, terus tuh tidak ada denda keterlambatan jika menggunakan prinsip takzir. Terus tuh bebas riba, insya Allah, iya benernya. Kalau di syariah memang bebas riba gitu kan. Terus untuk minus, yaitu tidak ada bunga, sehingga tidak terpengaruh penurunan bunga. Jadi gini, BI rate itu kan macam-macam ya guys. Ada masa di mana dia naik, ada masa di mana dia turun BI rate. Nah, kalau misalkan dia lagi turun, kalau orang-orang di konven dan dia ternyata pakai bunga floating, dia bakalan untung karena dia bayarnya bakal lebih kecil daripada bunga sebelumnya. Tapi kalau kita pakai syariah, kan segitu-segitulah sampai akhir masa cicilan. Jadi kerugiannya tuh di situ. Terus yang selanjutnya adalah tambahan biaya akad. Sebenarnya kalau tambahan biaya akad di konven juga ada sih tambahan biaya di awal. Terus tenor pinjaman cenderung lebih singkat. Nah, ya rata-rata tenor pinjaman masa syariah tuh mungkin lebih singkat. Kalau misalkan di bank konven bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Nah, kalau di syariah mungkin lebih singkat, tidak sepanjang di bank konvensional. Jadi kadang kita tuh harus disesuaikan juga. Karena semakin singkat masa kita bayar kredit atau bayar cicilan, itu makin besar juga biaya cicilannya. Mungkin misal kayak kita di konven, kita bisa bayar 2 juta, 3 juta lah bisa KPR. Ternyata kalau di syariah mungkin harus 5 juta. Cuma untuk lebih detailnya bisa dicari lebih dalam gitu kan. Terus harus mau belajar lebih terkait akad. Nah, mungkin maksudnya harus belajar lebih di sini adalah kita harus paham akad jual beli dari si bank syariah itu, dan harus kita lebih pahamin gitu kan, untuk kita juga firm sama perjanjian kita di awal terkait jual beli rumah. Next, ini ada 4 hal penting. Cicilan, maksimal cicilan itu untuk KPR tuh kalau bisa 30% dan diusahakan sedang tidak mengambil kredit yang lain. Maksudnya di sini adalah 30% dari gaji bulanan kita. Ini di luar bonus, di luar uang THR, di luar uang K3, uang apa sih kalau di PNS tuh? Uang 13 apa yang namanya? Itulah, pokoknya di luar itu kita harus memastikan kalau kreditan kita tuh kalau bisa 30% maksimum dari penghasilan kita. Biar dalam kondisi darurat atau dalam kondisi di mana ternyata pengeluaran kita lebih dari biasanya, tuh kita tetap mampu untuk bayar gitu, tetap mampu untuk cicil. Terus yang kedua adalah karena kalau kita telat ataupun kita tidak bayar, itu bakal ada dendanya kalau di konvensional. Kalau di syariah mungkin ada teman-teman yang lebih tangguh, mungkin nanti bakalan kayak sharing-sharing lebih dalam juga kalau syariah. Kalau di konven dia bakal ada denda ketika telat bayar. Terus untuk asuransi, saat akad KPR jangan lupa untuk pakai asuransi. Biasanya udah dari banknya, tapi ada kemungkinan pegawai bank lalai. Nah, maksudnya di sini adalah asuransi di kredit itu ada berbagai macam ya, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, terus tapi yang paling sering dipakai untuk KPR itu 2 itu, asuransi jiwa sama asuransi kebakaran. Asuransi jiwa di sini mungkin misalkan kita yang atau siapa gitu ya yang kredit KPR, terus meninggal dunia, misal umurnya nggak panjang, itu tuh udah bakal dilimpahkan ke ahli waris kita gitu. Nah, jadi tidak nyusahin anak, tidak nyusahin istri, tidak nyusahin suami ketika kita kredit KPR. Jadi emang dari awal kita harus sudah ingetnya. Jadi enaknya asuransi jiwa emang kita harus bakal bayar nih setiap bulan asuransi jiwa barengan dengan angsuran kredit plus asuransi jiwa. Tapi enaknya pas ketika ada apa-apa, misal kita kehilangan meninggal, itu tuh tidak bakal dilimpahkan ke ahli waris. Jadi emang cut di situ. Misalnya kita baru bayar 10 tahun, ternyata masih ada 20 tahun lagi angsuran.
habis tidak bisa, misalnya kita klaim asuransi itu udah tidak perlu lagi bayar, rumahnya jadi hak milik kita. Terus kalau asuransi kebakaran, misalnya terjadi kayak apa gitu kebakaran terhadap rumah kita, itu bisa juga diklaim asuransi. Terus yang ketiga itu ajukan KPR ke bank payroll kantor. Ini kenapa penting? Kayaknya dari tiap teman-teman itu pasti payrollnya ada bank masing-masing ya. Kalau PNS aku kurang tahu. Mungkin kalau teman-teman lain, misalnya kayak kalau aku kerja di BNI, payrollnya BNI. Atau kalau kita kerja di Pertamina, kalau PNS payrollnya apa, Pak? Ada, tergantung kantor, Sar. Oh iya, nah itu maksudnya. Nah, itu kalau bisa ngajuin KPR-nya tuh ke bank payroll kantor, kenapa menguntungkan? Karena dia tuh biasanya limitnya emang lebih tinggi untuk kita ambil KPR di bank. Jadi karena kenapa biasanya dikasih limit lebih tinggi, bank tuh lebih percaya gitu loh. Ya gajinya kan aku yang megang atau bank, jadi aku bisa lah ngasih dia tuh lebih besar karena aku tahu keluar masuk uang dia gitu. Nah, keluar masuk uang dia tuh ada di aku lihat nominalnya, aku lihat aku dia narik keluar apa sih mutasi rekeningnya, orang bank itu udah lihat sendiri, udah pegang, jadi dia lebih percaya untuk ngasih limit lebih besar. Misalnya kita pengen kredit cuma 500 juta gitu, mereka udah bisa menganalisa dari gaji kita dewe. Itu enaknya kalau kita ngambil di bank payroll kantor. Terus juga ada sistem auto debit sih. Biasanya kalau misalnya kita ada cicilan, itu bisa auto debit. Jadi kayak kalau uangnya lupa, aku nih lupa cicilan aku tuh tanggal berapa gitu loh. Tanggal sekian. Udah langsung auto debit dari rekening. Jadi kita tidak perlu was-was bakal kena denda, telat bayar gitu-gitu. Karena kita udah ada dari kantor udah satu align gitu loh. Antara payroll gaji kita sama bayaran cicilan kredit. Selanjutnya itu adalah sistem dari ASN, Polri, TNI, BUMN, dan lain-lain. Nah, biasanya bank itu ngasih limit lebih besar kalau kamu merupakan ASN dan lain-lain itu ya, yang ada di layar, atau pegawai perusahaan yang memiliki kerjasama. Nah, ini benar nian sih. Jadi ketika kita emang bagian dari beberapa instansi ini, plus perusahaan yang kerja sama bank tertentu, itu bakal lebih besar limitnya, kayak aku bilang tadi, karena mereka percaya, karena ada kerjasamanya gitu loh. Jadi kayak aku tidak perlu takut ngasih dia limit tinggi karena gajinya di sini, payrollnya di sini. Terus kayak ASN, Polri, TNI, BUMN kan jelas gitu loh. Kayak sistem penggajiannya itu rata-rata emang sesama bank himbara gitu. Jadi kayak lebih ke emang terkait. Dan memang kalau nyari keuntungan emang harus yang align sama payroll kantor sih, lebih enaknya, lebih nyamannya di situ. Next. Nah, ini untuk market price sih. Sebenarnya thanks to Tera, karena dia menemukan market price ini, karena aku yang di Palembang tidak terlalu tahu. Nah, ini kayak yang lebar, itu luas tanahnya tuh 82 meter persegi, 72, itu harganya 300 jutaan, secondary. Terus, nah ini tuh lebih ke kayak kalau kalian lihat itu udah harga bangunan pestana ya, 300 juta tuh. Iya, itu udah harga bangunan pestana. Kayak kalau kalian pengen lihat-lihat, nah ini kan emang kalau kita yang di Palembang kita pasti tahu dah sih ini agak jauh dari kota. Tapi memang kalau nyari rumah yang masih kejangkau umur kita sekarang tuh emang di daerah-daerah yang agak tidak terlalu kota, tapi masih fasilitasnya banyak, masih karena pada akhirnya tuh kalau aku lihat di Palembang juga bakal dibangun galau sih. Kayak waktu aku pikir jalan ke arah Musi Duo tuh udah bakal ada kehidupan ya, tapi sekarang tuh perumahan tuh mulai dibangun di sana, Cak. Jadi jangan takut. Paling penting kenapa pentingnya belajar untuk investasi dan beli rumah di usia dari sekarang. Pertama, kalau kreditan kita tidak sadar ternyata waktu aku di umur 30 ternyata kreditan rumah aku tinggal sekian tahun gitu. Terus yang kedua, harga rumah dan juga harga tanah itu selalu naik. Dan kalau rumah mungkin adalah penyusutan, tapi kalau tanah tidak pernah ada nilai penyusutannya. Jadi kita tidak akan pernah rugi untuk beli tanah. Terus awalnya OP tuh murah dah sih. Gak tau ya Bang Deo, setahu aku sih awalnya biasanya di pinggir-pinggir Palembang tuh biasanya murah. Nah ini kalau untuk Jabodetabek ya kawan-kawan, kalau yang pengen beli rumah di Jabodetabek, dulu aku beli 10 juta.
Kalau nah ini kalau di Jakarta juga ada yang untuk apartemen baru yang harganya 420 juta, 320 juta. Nah ini ntar boleh diklik yang ini dah sih, ntar yang KPR Syariah mungkin. Nah itu beberapa link kalau lagi persiapan nge-share screen nih. Oh ini Syariah. Sar ini ke mute Sar. Sari ke mute ini. Sorry iya. Nah ini udah di Tara share ya guys. Ini simulasi kalau kita nak ngitung, misal itu harga rumah berapa deh? Misal 300 juta misalkan. Terus uang muka yang kita punya sekarang dari tabungan masih 20 juta misalkan. Terus jangka waktunya misal 10 tahun. Nah, itu bakal kelihatan gitu kan kalkulasi angsurannya. Ntar itu efektifnya juga tuh. Perhitungan margin. Bisa kalau efektif, kalau syariah ada efektif. Oh iya deh. Ini syariah ya deh. Nah itu bakal kelihatan guys kayak kalau angsurannya berapa per bulan kayak gitu nah. Oh syariah bisa anuitas ya, kira bakal floating rate-nya. Dia udah floating, karena kalau floating kan dia bakal berubah-ubah terus ngikutin dengan BI rate. Nah, karena syariah itu dia udah dari awal margin keuntungannya udah jelas, udah tetap, jadi dia udah bakalan floating. Jadi kayak dia emang segitu dari awal, udah jelasnya akad jual belinya atau akad sewa belinya. Kiroi malah karena si kan biasa syariah tuh rate-nya yang apa sih kayak itu kan apa sih tadi Mas Mosar floating bukan apa sih yang cak perbandingan marginnya. Nah kiroi ngikutin berapa profit dari bank itu di tahun itu cak deposito lah. Iya tidak kalau syariah tuh kayak gitu sih. Simpelnya tuh gitu lah sih. Bank beli tanah, misalnya tanah ya. Bank beli tanah yang kita beli dari bank, jadi itu simpelnya. Jadi cak jual beli biasa. Cak beli permen lah. Iya, jadi misalnya kau nak beli nyicil ke aku beli dulu tanah yang kau beli itu 100 juta, ya, jual kau 120 juta, kau bayar dengan aku nyicil jadi. Tapi dengan cak itu lah jadi syariah jadi ya. Nyicil 20 juta tuh lah itunya. Soalnya kan kalau deposito misal kita dapat rate-nya 4% nih cak inisial, tapi ternyata mereka dapat profit yang lebih tinggi, akhirnya kita jadi naik itu kan. Aku dari tergantung profit mereka per bulan itu. Kira tadi cek itu. Oke. Tadi berarti perbedaan syariah dengan konvensional cuman itulah sudah dibeli bank, tapi tetap pihak yang kita bayar itu tetap ke bank ya ujung-ujungnya. Tetap ke bank. Jadi yang penting bank beli dulu ya itu. Itulah akhirnya cuman di situ ya berarti perbedaan syariah dengan konvensional ya. Perbedaannya juga mungkin ini sih Jar, lebih ke karena syariah tuh ada sistem bunga ya. Jadi mereka udah jelas di awal, misal aku bilang aku beli tanah, misal aku ini pihak bank ya, si bank beli tanah sama rumah itu di total 300 juta. Si bank pengen ambil keuntungan 50 juta misalkan. Jadi 300 ditambah 50 juta, 350 juta. Dibagiin masa kau pengen bayar. Misal masa aku sampai 5 tahun, misal 5 kali 12 bulan, 60 bulan. Nah, 350 juta tadi langsung dibagiin 60 bulan tadi langsung misal anggaplah 7,5 per bulan. Jelas sampai akhir kau ngeredit itu 7,5 terus gitu. Sementara kalau misalkan kita di konvensional, perbedaannya adalah
si bank ini, pihak bank tidak akan apa sih, kayak di awal akad tuh tidak akan jelasin kayak berapa sih margin keuntungannya, tidak dijelasin, tapi lebih ke kayak harga rumahnya segini guys gitu. Nah, kamu bakal ansur pengen yang berapa tahun gitu. Nah, kalau sekian tahun segini angsurannya, kalau misalkan 5 tahun segini angsurannya gitu. Nah, dan tergantung bunga saat itu. Jadi kayak misal bunga saat itu tuh rate-nya 6% dari harga rumah itu. Kayak gitu sih, lebih ke kalau syariah kan dia fair-fairan marginnya. Ngapa bank kita yang sekarang ini bilang misal kalau kau ngambil kontan cash harganya misal apalah 300 juta. Nah, tapi kalau kau ngambil untuk kredit harganya jadi 350 juta. Itu kan maksud aku tadi itu Cak, bank ngebeli dulu itu Cak cuman formalitas, ujung-ujungnya hampir sama Cak kredit kan, kita tetap bayar yang tidak beda jauh dengan bunga sih ujung-ujungnya menurut aku ya. Tapi secara konsepnya beda aja. Syariahnya simple. Itu cuman Cak kelihatan ngakali be maksud aku tuh. Iya, jadi memang pakai syariah Cawan apa? Sorry. Kalau besar duitnya. Jadi emang akad itu tuh, itulah fungsi akad ya guys. Jadi dia itu menghilangkan bunga kan. Misalnya karena bunga itu unpredictable bos. Jadi itulah yang pengen dihilangin sama syariah. Karena itu yang ibaratnya yang unpredictable itu yang nggak bisa kita tahu itu yang sebenarnya dilarang kan. Sedangkan kalau prinsip jual beli itu sama aja kayak misalnya beli permen di supplier 500 perak dijual 1000, nah untungnya kan 500. Nah kayak gitulah istilahnya. Jadi ibaratnya si bank beli di developer terus dijual lagi ke si nasabah. Nah si developer biasanya tidak berani nih untuk biari si nasabah untuk nyicil. Mereka butuh cash dong untuk mulai proyek. Bank lebih terjamin ya. Dan lagi biasanya bank lebih terjamin, ada bank garansi juga misalnya. Karena itu biasanya di kerjasama misalnya bukan hanya terbatas KPR sih, yang lain pun biasanya bank jadi pihak ketiga untuk lebih menjamin pembayaran kayak gitu. Nah kalau misalnya akad jual beli kan kayak gitu. Kalau akad sewa beli ibaratnya itu tadi biaya cicilannya itu diibaratkan dengan biaya sewa kita tinggal di rumah itu. Nah cicilan itu diakumulasi sampai selesai periode di mana sudah senilai dengan harga rumah plus keuntungan bank gitu. Jadi setelah selesai periode tersebut barulah rumahnya dihibah atau dikasihkan ke nasabah. Itu yang syariah. Nah kalau ini misal secara konsep atau eksekusinya kira-kira sama enggak? Misal kalau di konvensional kita ada telat atau ada tidak bayar itu kan kemungkinan ada bisa diambil kan rumah. Nah tapi kalau di syariah sama juga enggak? Misal kita tidak bisa bayar, apakah syariah juga ada konsep jadi kita tidak bisa ngambil rumah aja itu? Kalau syariah yang pasti tidak ada denda kalau telat bayar. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Nah, aku kalau misalkan disita itu aku kurang tahu deh. Mungkin Tera tahu tidak, Tera kalau syariah dia sistemnya disita atau tidak boleh lanjut. Jujur karena aku sebenarnya tuh untuk beberapa tahun yang lalu masih ada namanya denda. Cuman sebenarnya dilarang tuh. Sama cak konvensional berarti. Ya, jadi peraturan baru yang sekarang biasanya tidak akan ada denda sih kalau misalnya pembayarannya itu karena faktor cash flow kita, faktor ekonomi kita, bukan sifat dari kita nasabah sendiri. Ada red flag lah ibaratnya dari bad record ya. Ini ada indikasi kecurangan sengaja gitu ya. Indikasi sengaja tidak bayar, jadinya kalau itu didenda biasanya kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya kesulitan ekonomi terus dibuktikan dengan data-data yang ada, misalnya kayak pandemi itu tidak mungkin didenda sih. Berarti nah itu ada data. Ya berarti kalau secara jalan itu sebenarnya hampir benar-benar mirip dengan konvensional ya, cuman ada akad di awal itu yang jadi pembeda, jadinya ini lebih syariah jadinya itu ya. Ya ibaratnya kayak inilah
Itulah yang aku lihat tadi kok. Ini cak bank ini cuma cak ngakali sistem baik. Karena cara-caranya masih tetap konvensional. Sebenarnya tidak. Kalau aku pribadi nganggapnya tidak ngakali. Ya udah ada ngakali tapi kelihatan, maksud aku itu cak tampilan atau cak formalitas lah misalnya. Ya, itu emang akadnya beda nih sih dia, maksudnya kan memang yang membedakan antara dia jadi riba sama tidak kan di akad kan. Di akad. Iya jadi saya itu. Ya tapi itu secara eksekusinya, secara mekanismenya maksudnya itu masih samunya. Iya. Mekanismenya nyicil. Yang membedakan itu cuma niat. Niat ya. Niatnya bukan untuk ibadah kan tidak dinilai juga. Iya, itu niat penting niat nih. Itu ada pertanyaan dari Tasya juga. Apa nih Tasya nanya? Kasih best advice dong kalau kita. Tash ngomong Tash. Kasih misalnya kalau kita mau ambil kamera misalnya apa yang harus kita lakukan begitu, misalnya siapin dari sekian atau paling efisien dan masuk akal. Dapat nggak tahu maksudnya? Atau aku terbelit-belit ya ngomong? Dapat. Oke. Kalau misalkan pertama sih yang pertama kali itu misal udah paham galau-galaunya goals dan lain-lain, ternyata pengen rumah yang range itu 500 juta. Kalau ini aku jawabnya sesuai dengan ilmu aku yang masih cetak, dan ini juga ya, mungkin kalau ada dari Tera ataupun dari siapa yang pengen nambahin boleh niat untuk kawan-kawan atau kawan-kawan yang udah pernah nyoba nyari tahu tentang KPR. Kalau yang pertama itu siapin DP minimal kalau bisa 30% dari harga rumah. Misal 500 juta kan, Sya. Nah, baiknya tuh udah ada DP 150 juta. Entah itu kita tabung ataupun misalkan di reksadanain. Nah, kalau aku sih sarannya untuk beli rumah itu enaknya di reksadana. Mau itu reksadana saham, mau itu reksadana obligasi, antara dua itu sih, obligasi atau saham. Karena itu yang menurut aku rate-nya juga lumayan ya. Dan juga untuk memang sih ininya secara resiko juga lumayan tinggi, tapi pertama kali menurut aku siapin tabungan DP. Nah, DP-nya tuh disiapin dari, kalau aku nabung, lebih ke pribadi nabung. Nah, kalau taruhnya di reksadana atau kalau taruh di saham untuk 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Nah, itu kita ngitungin juga, misal uang kita 7 juta, nah mampu kita ngereksadanain itu berapa gitu kan. Nah, terus nah ini mungkin contohnya juga contohnya di web mandiri. Terus setelah kita ada DP, kita juga hitung dari 7 juta kan gaji kita per bulan. 7 juta itu kita, kalau aku pribadi maksimum kalau bisa 30% cicilan total keseluruhan cicilan ya. Nah, misal kita tidak ada cicilan lain, cuma cicilan rumah. Berarti kalau 30% dari 7 juta mungkin 2.100.000-nya maksimum kita nyicil. Nah, 2.100.000 itu plus bunga, nah itu kira-kira berapa tahun tenornya? Cukup sampai sisa dari 350 juta lagi tadi yang untuk dikreditin. Nah, itu lebih ke kayak gitu sih, Sya, kalau yang aku pahamin, kalau mau 500 juta. Jadi, pertama itu kalau bisa siapin DP dulu, baik 20% sampai 30% dari harga rumah. Terus cicilannya itu kalau bisa kita ambil yang 30% dari gaji kita. Dan tidak usah takut, misalkan, gila, munia nih kalau dihitung-hitung KPR-nya, karena emang sebenarnya ada rugi dari kredit KPR itu semakin ada nilai yang turun. Jadi kalau memang ternyata gara-gara kita gajinya 7 juta, kita mampunya bayar kreditnya misalnya 3 juta. 3 juta kan cukup lama ya untuk dibagi 350 jutaan, belum plus bunganya gitu. Lama nabung DP-nya, WK. Nah, itu tadi Bang, kalau misalkan kita nemu, aku udah tahu di Mandiri kayak mana sistemnya. Kalau di BNI itu, dia kalau kita payroll-nya ke BNI, dia ada ini guys, kayak DP-nya boleh cuma berapa persen gitu, nah boleh DP cicilan gitu, nah kayak DP-nya boleh cicil, misalnya kayak gini guys, DP-nya 150 juta, kita cicil DP-nya juga sampai DP gitu itu baru kayak kita dapetin sertifikat hak milik dari bangunan itu gitu. Nah aku udah tahu mungkin, nah ini bisa sharing dari yang Tera. Oh iya, kalau dari aku sih sama caranya dari 7 juta bisa dapat rumah 500 juta, jawabannya tidak bisa guys. Karena di bank sendiri pertanyaan adalah mau tidak sih bank itu ngasih kita pinjaman sebesar 500 juta sementara gaji kita masih 7 juta nih misalnya. Kalau bank sendiri dia tidak berani dengan angka 500 juta, tapi hanya ini anggaplah bukan ini ya, bukan payroll, bukan apa-apa, ini umum.
suku bunga di sini pusat 13 karena memang biasanya kalau sudah floating itu jatuhnya di angka 13%. Jadinya untuk limit kredit maksimal yang bisa dikasih oleh bank adalah 330 juta. Gitu. Kalau masalahnya tadi di DP, sebenarnya ada sih KPR yang lain, yaitu kayak KPR milenial lah, ibaratnya seluruh BUMN rasanya sudah ada sih KPR milenial, itu DP-nya murah. Cuman tenornya jadi lebih panjang, biasanya jadi 25 tahun. Gitu sih. Nah, oh iya, balik lagi ke pertanyaan Tasya, benar loh Tera. Jadi kayak gini, kalau misalkan ada ditanya, bisa gak punya rumah harga 500 juta? Bisa yang pasti, kalau dari sisi aku ya Ter. Nah, tapi kalau ditanya, bisa gak kita dapetin bank mau biayain kita dulu 500 juta itu, mungkin emang agak kecil kemungkinannya. Jadi setiap dari bank itu ternyata memang ada sistem analisa kreditnya. Jadi, dia dianalisa dulu guys. Misal penghasilan saudara Tasya sekian, terus tanggungan Tasya sekian. Kalau single biasanya dianggap ada tanggungan. Terus tanggungan Tasya berapa, terus penghasilannya berapa, terus ada selik BI. Jadi kayak ada namanya sistem BI checking. Jadi kita dicek dulu nih, kita ada pinjaman di mana baik, cicilannya di mana baik, bakal dicek. Nah, itulah makanya enaknya kalau misalkan kita pengen beli rumah, sebenarnya enaknya kita konsultasi langsung ke bank. Jadi kita ke bank ataupun ke pihak developer rumah juga bisa. Jadi mereka bakal analisa pribadi kita plus gaji-gaji kita mampu atau tidak. Nah, kalau sesuai dengan kayaknya sekarang Tara udah juga pengalaman, jadi kayak 7 juta untuk 500 juta mungkin agak susah dapetinnya. Biasanya tuh di rentang gaji 7 juta sampai 10 juta itu mostly kalau kita KPR ke bank itu tuh biasanya dapat rumah KPR subsidi sih. Tapi menurut aku KPR subsidi juga udah lumayan bagus sih. Nah, balik lagi kalau misalkan memang bener-bener pengen spek rumahnya 500 juta, mungkin untuk ngajuin KPR belum bisa, tapi kita bisa untuk ini sih, lebih ke persiapan kayak aku bilang tadi, kayak emang kalau kau emang pengen rumah itu, kau cicilin dulu lebih ke tabungan di dana kau dulu gitu. Nah, sampai misal DP-nya udah sampai berapa, terus kayak kau lebih concern untuk sharing ke pihak bank mana gitu kan, cukupnya berapa gitu. Terus kalau nak sharing juga, emang berapa batas gaji untuk KPR subsidi? Batas subsidi gini guys, subsidi itu kan ada beberapa jenis. Kalau misal naik kayak Tara bilang, kalau 4 juta itu dia rumah. Kalau untuk rumah itu maksimum gajinya itu tuh kalau bisa 4 jutaan. Maksimum ini ya. Maksimum rata 4 juta. Nah, kalau misalkan di apartemen di 7 juta. Tapi CGC ada yang maksimumnya 6 juta. KPR subsidi. Iya memang macam-macam rentangnya tuh emang segitu, rentangnya tidak yang caklek kayak 7 juta, rentangnya misal 4 sampai 7 juta aja kan guys. Jadi saran aku sih sebenarnya udah usah takut untuk udah usah takut untuk ini sih guys, untuk mulai coba nyari tahu tentang KPR gitu-gitu, nanya-nanya baik ke perbankan atau apa. Atau ada yang pengen nanya KPR BNI, boleh ke aku. Ini kalau kita mengajukan belum tentu di approve juga ya berarti? Nah, iya, jadi belum tentu di approve. Jadi kemarin aku ada salah satu, aku sebenarnya bukan aku yang ngelola karena kebetulan aku di produktif, tapi aku kemarin ketemu guys, anak seumuran kita, lahir tahun 98 malah. Dia baru lulus CPNS Kemenkumham. Dia lulusan S1, dia udah kredit rumah di daerah Prabu. Gajinya kalau tidak salah tuh dia gaji CPNS di golongan 3 sama tidak salah ya, aku golongan 2 ya CPNS tuh. Nah, dia di ACC pertama karena payroll-nya kebetulan di BNI. Jadi kayak dianggap bakalan aman gitu kan. Nah, makanya tadi di awal diceritain kalau bisa ngambil KPR yang di payroll kita, karena kemungkinan besar di aksesnya lebih besar. Terus yang kedua itu dianalisa juga dari yang aku bilang tadi, cicilan kita dari mana baik, dari BI checking. Yang ketiga, tanggungan kita berapa. Apakah kalau yang kayak kemarin kan masih single tuh udah ada tanggungan, jadi pas dianalisa dari gaji dia untuk bayar dia cukup gitu nah.
Jadi intinya kalau bank tuh analisa orang itu dari kemampuan dia bayar ya guys. Mampu tidak dia bayar. Kalau dia mampunya seberapa mampunya, nah disesuaikan aja kreditnya. Itulah enaknya kalau kita konsultasi sama pihak bank. Jadi kayak dia nyesuaiin sama gaji kita gitu nah. Oh si Ani mampunya kayaknya bayar kreditnya sekian, yaudah kita kasih tenornya sekian, jangka waktunya sekian, jumlah angsuran sekian gitu. Tapi balik lagi belum tentu di ACC karena misal kebanyakan kredit. Dan aku juga pengen nekanin hati-hati kayak kita pakai Shopee Pay Later, pakai kartu kredit. Karena itu ternyata masuk. Oh itu masih kedetek ya? Kedeteksi oleh iya, itu sistem kedetek, bank? Guys, itu kedetek. Bahkan parah ini. bahkan tuh kayak kemarin aku ada narik slip salah satu calon debitur, catatan kredit itu bertebal-tebal lembar-lembar sampai ratusan lembar cuma gara-gara Shopee Pay Later-nya banyak. Karena memang dia tepat waktu bayarnya. Cuma tetap baik kedetek segala yang kau Shopee Pay Later itu. Menarik. Nambahin. Boleh kan? Kalau misalnya BHM, ini kan misalnya kita BHM. telat bayar, nah itu baru bermasalah. Tapi kalau kita justru bayar tepat waktu, justru skornya bagus. Terus nambahin pertanyaan dari Bongo. Kalau ada aset kayak mana? Maksudnya untuk jadi jaminan ya kan ya. Nah sebenarnya KPR itu jaminannya bukan dalam bentuk biasanya sih lebih ke rumahnya itu sendiri jadi jaminan. Jadi ini karena dia kredit konsumtif bakalan lebih melihat ke cash flow-nya. Sedangkan kalau kredit kayak produktif kayak kredit untuk perusahaan AIWO, nah itu baru melihat dari aset yang dimiliki oleh nasabah. Biasanya sekali itu. Nambahin juga untuk pertanyaan Bogo, kalau ada aset anak bapaknya misalkan saya itu mungkin Bogo bisa milih juga ini sih Bogo untuk bangun dewe rumah di tanah warisan itu. Nah perbankan juga bisa loh ngasih pinjaman untuk kredit investasi namanya. Jadi kayak kita bangun rumah dibayarin sama bank. Tapi syaratnya adalah sistemnya adalah kau bangun dulu berapa persen, bank bakal bayarin sekian persen gitu. Misal Bogo udah ada tanah, pengen bangun rumah, terus pengen bangun rumah nilainya 200 juta misalkan nilai rumahnya. Bogo harus udah bangun 30%-nya dulu, dia 70%-nya baru dikasih sama bank biaya untuk berlanjuti sampai 100%. Nah setelah 100% itu lunas, setelah 100% jadi, Bogo tuh harus kayak ngangsur setiap bulan gitu. Jadi kayak bank bakal ngasih pinjaman kalau udah selesai 30% sampai 50% bangunan. Sisanya baru bank kasih gitu. Bisa kayak gitu sistemnya untuk kita bangun rumah. Selain juga tanahnya bisa dijadiin jaminan sih. Oke, masuk dapat insight. Thank you. Aku ada lagi ya kan sering denger kalau PNS atau CPNS itu sering menggadaikan SK. Nah maksudnya menggadaikan SK itu siapa mana itu? Kalau menggadaikan SK itu tuh kayak aku udah tahu ya kalau di bank. Mungkin Tara pernah denger ya. Tapi kalau gadaian SK ke pegadaian mungkin bisa sih. Nah kalau sistem gadaian SK tuh aku mungkin bukan CPNS sih, jadi aku udah tahu. Kalau kami itu boleh apa? Iya. Kayak PNS ya. Iya, ada Pak. Sebenarnya SK tuh jadi jaminan dia. Oh jaminan, bukan digadai ke ya? Iya, ngapo PNS dapat lebih mudah ngutang ke bank karena memang di sistem PNS tuh pemecatan tuh jarang terjadi pemecatan. Ya lebih terjamin. Namanya tuh SK PNS kita itu, jadi dia tahu bahwa kita benar-benar PNS. Misalnya aku di BPS kan. Karena kalian pasti jarang tuh dengan PNS tuh dipecat. Jadi bank tuh pasti lebih secure kalau PNS yang minjem kan. Normal ya. Di dusun aku, PNS-nya aku. Jadi dia tuh lu boleh namanya enggak? Lanjut, Bab. Kalau pinjaman ya. Boleh. Kadang-kadang itu tuh enggak tahu ya kalau aku ngalamin di bank yang payroll kantor aku. Kantor
itu kadang-kadang ada promo cak itu untuk pinjaman. Jadi kadang promonya tuh misalnya di margin yang mereka ambil, misalnya kan kebetulan BSD kan Bang saya kadang. Kalau kita minjem misalnya untuk beli sesuatu tanah atau rumah, kadang kan marginnya dikecilnya. Atau kadang ada juga diskon biaya akadnya 0. Jadi bisa juga memperhitungkan nunggu hal-hal cak itu yang datang uang bank nawari cak. Sebelum bisa. kita langsung ngambil cak itu. Nah, jadi bisa nunggu dulu juga dari situ. Jadi lebih menguntungkan sih menurutku. Iya. Tapi jarang mungkin ya dia langsung nawari. Jangan salah. Sering ya? Iya, sering. Jadi karena malah justru kayaknya pihak bank tuh seneng malah nawarin ke kantor-kantor, baik itu PNS, baik itu kantor-kantor BUMN atau kantor-kantor multinasional company, karena mereka ngelihat malah kalau mereka nawarin itu, malah aku kasih insight dari sebagai orang bank itu malah lebih seneng nawarin ke orang yang awalnya tidak mau tapi jadi mau, dibanding ngasih ke orang yang ngejar-ngejar kita. Karena orang-orang yang ngejar-ngejar kita, kemungkinan untuk macet itu lebih besar. Karena berarti mereka sebenarnya tidak sanggup, sebenarnya mereka tidak ada duit, butuh duit, kayak bang tolong dong pinjami aku butuh duit, takutnya mereka tidak bisa bayar. Sedangkan orang-orang yang kayak Afaf misalkan kami tawarin, sebenarnya Afaf tuh ada duitnya menurut kami, menurut sudut pandang bank. Ada duitnya Afaf, tapi kau belum ke kami nih, yuk Afaf ke kami gitu. Jadi bakal ada kok bakalan info itu gitu. Menarik. Lanjutin dulu kali ya, Sar, sampai habis baru kita tanya lagi. Oh iya lanjutan. Nah ini other alternatifnya itu yang pertama itu rent, kayak yang sewa. Jadi misal kita masih kerja di mana gitu, kita bisa nyewa rumah atau apapun, apartemen gitu. Tapi kalau misalkan sudah bisa KPR, kayak misal aku udah tahu mau tinggal di mana gitu kan. Kalau bisa harus tetap nabung. Karena apa ya guys, aku kasih tahu aku sebenarnya start kredit rumah atau start beli rumah atau start nabung buat rumah itu lebih baik dari masih muda. Karena makin tahun harga tanah sama harga rumah tuh tidak pernah turun. Jadi bakal naik terus. Nah, kalau misalnya kata Deo tadi, bapak mamanya beli tanah di OP 10 juta zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada lagi harga tanah 10 juta. Jadi walaupun kita nyewa, tapi siapin diri juga untuk nabung, untuk beli gitu kan. Jadi pas kita nak pensiun atau apa tuh sebisa mungkin lah ada rumah. Yang kedua itu ngebangun. Ini opsi kedua ini, gila 10 juta itu lah bangunannya juga. Beruntungnya caknya orang tua deh. Yang kedua itu ngebangun, kayak yang aku bilang tadi, kalau kita udah ada tanah, entah itu dari wong tua, entah itu dari siapapun gitu tuh, udah ada tanah, bangun baik gitu. Karena udah pernah ada yang sia-sia sih dari ngebangun pelan-pelan, mau itu dari awalnya garasi dulu, kita masih nyewa nih, masih kontrak, misal udah nikah misal sama pasangan masih kontrak, tapi udah mulai nyicil bangun garasinya dulu, kayak ruang tamu dulu, pokoknya pelan-pelan bangun. Selain kita kredit KPR ya, karena kan kalau KPR udah disesuaiin luas tanah sekian, luas bangunan sekian, harganya sekian. Kalau bangun kan itu kita sesuai kita kemampuan. Bulan ini aku ada tabungan cuman ada 50 juta, ya udah bangun untuk 50 juta dulu kayak gitu. Nah, bulan depan ada gitu. Yang terakhir itu co-living itu artinya kita tinggal sama wong tua sih. Kayak maksudnya mau wong tua ataupun mau keluarga tinggal bareng-bareng. Mungkin bisa di next, Sir. Ini tipsnya harga sewa rumah ideal per tahun 3-5% harga beli. I see. Lanjut. Nah, ini kalau kita ini lebih ke information kalau kita mau bangun dewa. Yang pertama itu izin, urus IMB dan surat lainnya. Pastikan bukan lahan sengketa, izin juga dengan penduduk sekitar, hati-hati mafia tanah, cek histori kepemilikan tanah. Nah, ini maksudnya ini, ketika kita bangun rumah, dari awal tuh kita harus udah ada izin mendirikan bangunan. Jadi pas kita udah punya bangunan, itu tuh udah akan ada konflik lagi. Emang dari awal aku ada IMB Pak gitu buat bangun rumah di sini atau bangun ruko di sini gitu kan. Nah ketika udah ada IMB, kita tuh udah ada lebih kekuatan secara hukum, legalitas kita tuh udah aman, udah terjamin gitu kan. Dan lahan sengketanya udah jelas kan, karena kalau di IMB itu ada batas-batas tanahnya. IMB sama sertifikat hak milik itu ada batas-batas tanahnya. Misal
tanah batas utara itu tanah siapa, batas timur, batas selatan, batas barat itu ada tanah siapa, itu udah jelas. Terus cek histori kepemilikan. Maksudnya di sini ketika kita beli tanah, itu tuh harus benar-benar baca sertifikat hak milik kan di bagian belakang tuh ada guys sistem jual beli, balik nama, itu tuh runtutin. Oh ini dibeli dari si A ke si B ke si C ke Kito. Si B ke si C ini udah clear belum gitu. Nah, siapa yang punya sebelum Kito? Apakah tanah ini ada sengketa warisan enggak gitu? Apalah clear kayak gitu. Itu harus kita pastiin. Karena yang berkaitan sama hukum itu semakin kesini tuh makin kelihatan sih kalau penting nian untuk kita paham-paham hal-hal hukum yang berkaitan dengan hak milik tanah maupun hukum yang lainnya gitu kan. Apalagi terkait tanah itu kan lebih sensitif ya, kayak misal batas tapak nyoba itu kalau beda 1 senti atau beda semeter itu tuh bisa jadi masalah, kayak orang mau gugat, oh itu tuh sebenarnya lewat batasnya punya aku gitu kan. Yang kedua itu penting lagi terkait pengetahuan terkait usahakan ada keluarga yang mengenal dari ngerti masalah bangunan. Nah, ini juga penting sih. Karena misalkan aku misalkan deal-dealan sama Deo, yuk tolong yuk bangunin aku rumah gitu kan. Ternyata tuh Deo tuh bikin RAB atau anggaran pembangunan itu tuh besar-besarnya gitu nah. Kayak karena aku udah paham sebenarnya biaya harga semen tuh berapa, harga batu bata tuh berapa, aku udah tahu, benar-benar butuh. Jadi ketika aku minta tolong orang malah justru lebih besar daripada harga aku beli rumah KPR ketika aku bangun rumah gitu. Jadi emang harus paham juga, kalau bisa tuh ada kenalan yang paham terkait bangun-bangun. Kalau emang ada uang sih bisa sewa arsitek, tapi ya sewa arsitek kayak emang enggak murah gitu kan. Kedua itu kontraktor dan arsitek. Nah ini mungkin agak kurang paham sih aku, mungkin Tera bisa bagi lagi kalau masalah kontraktor dan arsitek kan mungkin kan karena aku juga sedikit masih bingung sih bedanya kontraktor sama arsitek, tapi yang aku pahami kalau arsitek tuh ngedesain kali ya. Terus yang selanjutnya itu sistem bayar. Kalau bisa jangan full bayar di awal, karena kalau bisa bayar itu sesuai progres konstruksi bangunan. Bener. Karena misalkan kita bayarnya langsung full di awal, biasanya tuh orang tuh resiko yang pertama adalah mereka jadi lambat. Kayak mereka bangun sesuai mau aku lah, duitnya belanda di aku, galau-galaunya aku nak bangun sampai berapa lama terserah gitu. Nah, kedua, resikonya adalah bangunan itu tidak diselesaikan dengan sesuai dengan janji di awal. Misalnya tuh bilang selesaikan bangunan ini setahun ya gitu. Nah, ternyata mereka bisa telat-telat gitu. Atau tidak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Nah, jadi intinya kerjain dulu baru bayar di akhir. Kalau bisa DP, misal DP-nya 20%, kayak kita bayar, oh sudah selesai 50% bentuk rumahku, baru bayar lagi 50%-nya kayak gitu. Minta payment pembangunan, terus tuh coba bank garansi, tetapkan sistem penalti cut. Aku kurang paham ya kalau penalti cut sama itu ke orang personal, ke individual sama kontraktor bisa apa tidak. Biasanya penalti cut itu antara perusahaan sama perusahaan, tapi mungkin Tera bisa sharing juga. Terus model bangunan, coba pelajari konsep rumah tumbuh supaya bisa memaksimalkan keuangan dan model rumah yang ada saat ini dengan rencana masa depan. Desain rumah, oh ya jadi zaman sekarang itu guys, kalau kita ada waktu buat nyari-nyari tahu yang banyaknya jadi jenis rumah tumbuh, rumah tapak, terus tuh kalau di Jakarta tuh apa namanya yang rumah-rumah elit tuh lupa namanya, pokoknya ada banyaknya jenis rumah yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Bahkan ada namanya rumah hemat energi, dimana percayaan sama sesuai sih sirkulasi udaranya itu juga dipikirin gitu. Jadi intinya lebih ke model bangunan. Ntar mungkin bisa sharing terkait kontraktor sama arsitek. Ya, yang tentang arsitek itu sih sebenarnya kalau sudah yang poin nomor 2, poin nomor knowledge sudah ada sih, tidak masalah sih. Intinya ada proses cek lah, kita udah capek daripada kita tiap hari ngurusi orang kontraktor ini, mungkin kita sewa arsitek atau sewa konsultan pengawasnya lah, ibaratnya untuk mengawasi kerjaan kontraktor. Terus yang sistem penalti cut ya hampir sama sih kayak di perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya dia lewat dari timeline, setiap per bulan dia lewat timeline itu bayarannya tidak kita bayari, itu ada pengurangan bayaran. Oke, next. Ini prosesnya mungkin dari awal proses kita untuk dapetin rumah sih. Yang pertama itu beli tanah.
dimana surveinya tuh bisa lewat dari internet atau perusahaan atau makelar. Bahkan sekarang tuh udah ada aplikasi guys, aplikasi untuk kita menghitung, mungkin bisa di googling pun kita bisa nyari